gigi ya mungkin dikembangkan untuk yang lainnya. Tujuannya adalah saya mengatakan begitu adalah pikirkan untuk ada apa yang bisa dilakukan. Mari. Ya, terima kasih. Salam sehat semuanya. Ya, salam sehat. Saya temptingnya waktu habis ngikut itu kan biasalah, nanti teman-teman juga akan merasakan apa yang mau saya praktekkan pertama gitu. Kalau saya dari hari ketiga juga udah kepikir pasien-pasien saya banyak yang takut. Nah, jadi saya selalu mendefinisikan takut itu, oh artinya dia terhipnosis dalam keadaan takut, itu takut yang terhipnosis, artinya seperti itu. Jadi kalau pengalaman saya yang menarik nih ya, kadang-kadang rasa sakit yang ada itu hanya dengan submodalitas. Jadi submodalitas dikumpulkan kemudian dipindahkan. Satu contoh, salah seorang yang terkenal ada, itu dia mengeluhkan keluhan yang hebat sekali di sendinya. Kemudian dia sampai kemerahan, jadi dia kena akut sendi tapi di sendi rahang. Anaknya dokter, jadi dia udah pakai alat pacu jantung, waktu itu mau di MRI, kemudian anaknya ingat saya, Irun bisa nggak tanganin ini, masa mau di MRI pakai pacu jantung? Jangan, bawa aja ke sini. Cuma susah mensifkan dia yang udah sama dokter yang sebelumnya kan. Tahu nggak? Pertama kali datang nginjakin ke klinik saya bagus, artinya tidak kalah dengan dokter yang biasa dia pakai. Cuma yang biasa dia pakai itu dia bayar 50 juta. Kalau tempat saya ya masih yang biasa aja bayarnya. Dia datang sama sekali tidak mau melihat saya dan tidak bisa buka mulut. Saya membuka perkataannya hanya dengan satu kalimat bahwa saya tidak akan melakukan apa-apa sama ibu, hanya biasanya apa yang saya perbuat ini hanya untuk orang-orang yang cerdas yang bisa. Saya bilang gitu. Jadi dan tentunya ibu adalah seorang motivator, seorang yang sangat terkenal. Saya pengagum ibu berat. Saya bilang gitu. Saya yakin ini pasti bisa. Sakitnya di mana? Saya bisa. Udah tanya aja sama suami saya gimana gitu. Tapi dia sama sekali nggak mau melihat. Dan di situ saya hanya memakai 6-step reframing. Belum belajar ya. Nanti. Jadi menarik sekali. Dia hanya bertanya, terus ujung-ujungnya rasa sakit itu saya buat submodality udah ya. Submodality itu dipindahkan ke kaki. Terus saya bilang, sekarang bisa jalan nggak ibu kalau dipindahin ke kaki? Nggak bisa. Akhirnya saya bilang, kenapa kok ditaruh dalam kaki? Bukankah bisa kita lempar keluar dari badan kita? Akhirnya itu benar-benar dalam keadaan akut dia bisa buka mulut. Besoknya juga dia mau launching buku, bisa setelah itu. Nah, kalau yang menarik, teman yang kemarin, Lina itu, dia sangat takut dengan jarum suntik, ya kan? Tapi dia dilema antara jarum suntik sama pengetahuan dia. Kalau nggak disuntik, gimana caranya saya bisa nggak sakit? Dia tahu bahwa pain itu perception, dia tahu. Akhirnya saya bilang, gini aja deh, kamu kan udah master ya, saya bilang. Gini, coba buat kamu relax. Akan saya suntik. Kamu minta disuntik ya? Iya, saya minta disuntik. Oke, saya suntik. Tentunya kamu sebagai seorang master tahu bagaimana untuk masuk ke dalam keadaan relax. Buat apapun yang ada suara di sini, kebetulan jam saya detiknya kedengaran. Setiap detik dan kamu lihat detiknya itu bergerak, mulai masuk dalam keadaan relax. Saya manfaatkan semua yang ada di ruang praktek dan dia masuk dalam keadaan relax. Sesuai dengan kebutuhan dia, saya suntik. Saya lakukan kebetulan agak susah tindakannya, jadi harus operasi minor, di mana letaknya di dalam tulang. Saya harus ngebur tulang, buka gusinya, ngebur tulang untuk mengeluarkan gigi itu. Dan apa yang saya lakukan? Saya melakukan suntikan, tapi tidak mengeluarkan cairannya. Dan dia nggak tahu, dia tenang banget. Udah selesai, Ru? Sudah. Giginya terbelah 4. Oke, sudah, iya. Terus dia tiba-tiba, kok enak ya, nggak ada rasa apa-apa, kata dia bilang. Ya itulah, hebat ya NLP, saya bilang gitu. Terus, nah Rina, sekarang kamu sadari dan lihat suntikan di sebelah yang saya pakai suntik tadi. Loh, kok cairannya masih? Ya memang kamu kan cuma minta suntik.
tapi nggak dikasih cairan. Terus langsung senut kata dia. Jadi sakit sekarang tuh. Jadi persepsi. Terus saya bilang, hey, kenapa harus dimunculin? Hilangkan. Kok jadi pengen belajar nih? Terus dia pindahin ke sebelah kanannya. Waktu itu kiri yang saya kerjakan. Gitu dipindahin di sebelah kanan, apa yang terjadi? Sakitnya pindah ke sini. Bisa ya, Run, rupanya bisa. Dan dia hanya dengan submodalitas, dia waktu itu dia melihat ada warna, waktu itu warnanya merah. Dia pindahin ke tangannya juga sakit, terus dia pindahin lagi ke rahang. Akhirnya dia bingung sendiri. Run, sebenarnya lu kerjain gigi yang mana sih? Kok gue jadi bingung sakitnya seperti itu. Jadi banyak hal yang saya perbuat. Jadi saya terima kasih sekali sama Mas Roni. Jadi waktu praktisioner aja saya sudah mendapatkan sesuatu yang lebih. Artinya saya jadi happy bekerja karena pasien lebih tenang. Apalagi setelah saya ikut master. Di master itu lebih soft lagi caranya, Mas Roni ya. Murni dengan kata-kata. Tadinya waktu masih praktisioner, karena saya belajar hipnosis dulu, saya masih mengcombine antara hipnosis dengan teknik NLP gitu ya. Tapi begitu ikut master, udah lupa saya sama hipnosisnya, Mas Roni. Jadi benar-benar pakai kalimat. Jadi memanfaatkan kalimat yang ada. Ada satu pasien, gua udah tahu lo hipnosis, pasien lama, jadi lu gua. Terus oke, saya bilang, saya tuh paling nggak bisa. Udah berapa orang, saya udah pernah ikut pelatihan hipnosis, saya nggak pernah bisa. Ya silakanlah. Anda terus saja berpikiran seperti itu. Pada saat Anda berpikiran tidak bisa, tanpa disadari dari mana, pokoknya kamu duduk situ pasti udah tenang. Kursi gue paling enak, udah gue kasih kursi paling enak. Dan aja gitu duduk langsung tenang, dia tidur. Padahal nggak pernahnya tidur, saya nggak suruh tidur, dia tidur. Hanya dengan satu kalimat itu ya Mas Roni ya, bahwa silakan teruskan bahwa kamu memang nggak bisa, relax. Tapi begitu kamu duduk di situ, Kamu nggak bisa relax. Jadi seperti itu. Dan pada beberapa anak kecil, teknik yang saya suka pakai adalah anak kecil itu saya suka dapat kiriman dari teman-teman untuk operasi yang pendulum letak tinggi, yang artinya dia kegagalan untuk bicara karena pitanya itu terlalu tinggi di lidah ataupun di bibir gitu ya. Saya senang kalau pasien itu datang dengan membawa bonekanya. Artinya dia sudah terengker dengan udah ya teman. Dia pegang itu, udah. Jadi saya bilang, oke, ini boleh nggak aku pegang? Boleh. Kok enak ya pegang ini? Iya, aku tenang tante. Oke, ya udah pegang aja, semakin kamu pegang kamu tenang.